Halo pemirsa sahabat Eljon dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bagas dapat menyapa Anda di program Indonesia Membangun. Senang sekali sahabat Eljon, di episode kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dan bertemu dengan sosok-sosok inspiratif yang tentunya ambil bagian dalam membangun negeri. Hadir bersama kita hari ini ada Bapak Kevin Wu. Beliau terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia. Dan Pak Kevin Wu juga merupakan ketua dari Panitia Penyelenggaraan ASEAN Chinese Clans Association atau ACCA 2024. Dan Pak Kevin juga merupakan Wakil Ketua Bidang Investasi di Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman Kadin Indonesia. Langsung saja kita sapa Bapak Kevin Wu. Halo. Halo ya. Pak, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Luar biasa Bapak, terima kasih banyak, suatu kehormatan bisa hadir di Eljon TV hari ini. Sama-sama, terima kasih. Baik Bapak, kita ingin lebih tahu nih Pak, Bapak sebagai sosok yang juga ambil bagian dalam membangun negeri, sosok inspiratif. Mungkin boleh di-sharing ke sahabat Eljon Pak, perjalanan Bapak, khususnya Bapak baru saja terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024 hingga 2029 dari Partai PSI. Ini Bapak artinya mengambil bagian untuk membangun Jakarta, Pak. Ini strateginya apa, Pak, ke depannya? Sehingga Bapak bisa di titik ini juga gitu, Pak. Iya, tadi dengan value yang saya dapat sama proses itu, ketika menyaksikan banyak perubahan, banyak perkembangan, banyak hal-hal yang tidak ideal, kan kembali tadi, saya bertanya-tanya, kalau kita sering komplain sama macetnya Jakarta, sama banjirnya Jakarta, sama dulu beberapa saat itu sering padam di tempat saya lampu itu, ya, listrik sering padam, ya. Kita bisa katakan, oh ini pejabat tidak ideal, korupsi lah dan sebagainya. Pertanyaan sederhana, apa yang kamu lakukan? Kalau kita hanya bisa komplain, ya udah tutup mulut, karena akan terus terjadi seperti itu. Tapi kalau kita mau merubah, nggak bisa cuman curhat-curhatan begitu. Do something. Jadilah bagian dari masyarakat yang mau turut aktif, sing-singkan lengan baju, terjun dan perbaiki. Bangsa kita ini kekurangan orang baik yang mau bekerja. Bangsa kita ini masih butuh banyak anak muda, semangat, pandai, cerdas, baik, bersih, untuk merubah bangsa kita. Kalau semua orang baik di luar pemerintahan, di luar eksekutif, lalu tempat itu akan diisi orang-orang tidak baik. Sesederhana itu. Tentu proses ini butuh banyak sekali pertimbangan, karena saya berangkat dari dunia profesional, dunia entrepreneur, dunia bisnis, yang kita juga tahu bagaimana trik-trik berbisnis yang baik atau berbisnis yang tidak baik juga ada. Begitu juga dengan politisi. Politisi yang baik juga ada, politisi yang tidak baik juga ada. Kan begitu. Ketika sampai satu titik, akhirnya ya melalui banyak proses hal yang kita sudah lakukan sebelumnya, ya saya minta izin, saya bawa dalam doa dulu, dan mendapat sinyal ya, mendapat tanda-tanda itu direstui. Lalu kedua saya sampaikan tuh ke orang tua saya, karena saya bukan dari keluarga yang mendukung secara politik ya. Tentu orang tua selalu was-was, selalu khawatir kalau kita terlibat sama hal-hal yang dianggap bukan urusan kamu lah, nggak usah ikut campur lah. Ya tapi tadi ada calling ya, ada calling, kok kita nggak bisa diem gitu. Kalau ngeliat ada yang nggak bener kok kita nggak bisa nih kalau kita nggak do something. Nah akhirnya saya sampaikan, beliau ini mau mengerti. Lalu orang ketiga saya sampaikan ke istri saya. Ketika jalur langitnya udah hijau, ya jalur bidadari dan malaikat di buminya juga sudah hijau, kan gitu. Nah sekarang saya ngomong ke istri, saya sampaikan beliau, ketika saya sampaikan ya dia langsung oke, karena dia tahu sejak mahasiswa kan saya sudah aktif di kegiatan mahasiswa, udah jadi ketua senat, jadi dunia pergerakan seperti itu sih udah nggak asing bagi dirinya gitu ya. Nah ketika istri, berarti bagi saya keluarga sudah selesai, ya berikutnya saya sampaikan kepada tokoh-tokoh yang harus saya minta restu, saya minta restu kepada tokoh-tokoh tersebut, direstui, ya maka saya mulailah mengedukasi masyarakat. Daerah pemilihan saya kemarin kebetulan di Jakarta 10, di Jakarta Barat,
Berarti Jakarta Award. itu melingkupi 5 kecamatan, Grogol Petamburan, termasuk di sini ya harusnya. Iya, di sini ya Pak. Grogol Petamburan, kemudian Palmerah, Kebonjeruk, Taman Sari, dan Kembangan. Nah, di 5 tempat inilah saya mencoba menawarkan sebuah gagasan yang saya sebut namanya politik kebajikan. Saya mau edukasi masyarakat tadi bahwa kalau bukan orang-orang baik dan kompeten yang mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, maka tempat itu akan diisi orang yang tidak baik. Yes. Nah, itulah yang coba kita tawarkan, dan alhasil didukung oleh masyarakat. Oleh karena itu saya tentu juga kesempatan ini saya ucapkan terima kasih ya para pemilih. Mari kita kawal bahwa ini bukan satu hasil akhir sebenarnya, ini baru gerbang awal. Kita harus memulai berkarya nanti, dimulai nanti sejak pelantikan ya. Oke. Nah Pak, tergabungnya Bapak nanti terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta ini Pak, apakah ada program kedepannya yang Bapak rencanakan untuk dilaksanakan Pak? Ya, secara prinsip kalau kita bicara legislatif ini kan tidak seperti eksekutif yang punya program, bangun sekolah, bangun rumah ibadah, dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak seperti itu. Cuman saya melihat lebih ke helikopter view-nya ya, gambaran besarnya ya. Kan karena saya pernah aktif di Kadin ya, saat ini juga di PSMTI dan lain sebagainya. Saya melihat kita punya kebutuhan yang cukup mendesak, khususnya di peningkatan sumber daya manusia kita. Karena yang kita akan bersaing ini sebenarnya di global. Kita bukan lagi nih persaingan di dalam negeri. Dalam negeri. Ya. Sekarang ini kalau udah bicara teknologi, bicara digitalisasi, udah hampir nggak ada batas. Udah borderless lah. Kita bisa beli barang sekarang, import barang dari handphone udah memungkinkan 10 tahun terakhir. Kalau kita bicara 20 tahun yang lalu, nggak bisa Mas. Kita mau import dari handphone bagaimana caranya? Nah, sekarang begitu mudahnya. Kita bisa mengimport barang. Nanti bukan cuma mengimport, bahkan kan kebudayaan mereka udah masuk juga di mana-mana. Tapi udahkah kebudayaan Indonesia kita ekspor misalkan? Contohnya ini. Saya kemana-mana sekarang selalu mengendorse kain nasional kita. Ya kalau sekarang diliput di media, ditonton oleh sekian banyak orang, ya saya mau juga mengedukasi. Kita harus bangga juga sama budaya lokal kita. Indonesia dengan 17.000 pulau tersebar dengan lebih dari 500 subsuku, yang mana punya makanan tradisionalnya enak-enak, ya kan, tariannya, budayanya, termasuk kainnya. Kita harus bangga juga sama Indonesia. Nah, oleh karena itu, ke depan tadi kalau pertanyaannya adalah dititik beratkan program apa, saya lebih mau mengedepankan program-program yang sifatnya itu pengembangan sumber daya manusia. Karena kita harus siap bersaing menghadapi kondisi global kita saat ini, kemajuan digitalisasi yang luar biasa, yang udah nggak bisa dibendung. Bagaimana kita mensekat? Nggak bisa kita bendung. Yang ada, kita mesti mempersiapkan orang-orang kita bukan menjadi konsumen semata, tapi harus menjadi aktor, penggerak, ya, yang menjadi pemanfaat dari perubahan super cepat ini gitu. Luar biasa sekali. Dalam nanti perjalanan Bapak nih Pak, untuk fokus dalam pengembangan sumber daya manusia ya Pak ya, bagaimana nih Pak, Bapak sebagai politisi muda juga bisa kita bilang ya Pak ya, menggait masyarakat gitu Pak, sehingga aspirasi masyarakat juga didengar. Bahkan mungkin mereka juga ingin ambil bagian juga nih Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Salah satu contohnya memperkenalkan budaya mungkin Pak. Nah, masyarakat ingin ambil bagian juga. Bagaimana nih Bapak nanti sebagai politisi untuk menggait aspirasi-aspirasi? Iya, yang pertama kita harus melibatkan mereka. Kita nggak bisa berjalan sendiri seperti terbang di atas awan gitu. Ya, anggota dewan pun walaupun posisinya dihormati, tetapi semua program, semua hal yang dia suarakan, dia perjuangkan harus mengacu kepada masyarakatnya di tempat dia berada. Nah, oleh karena itu, pertama tadi butuh keterlibatan, di mana nanti saya dengan tim juga sedang membangun sebuah jaringan komunikasi, baik nanti kehadiran fisik maupun kehadiran online ataupun kehadiran yang bisa dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Kapanpun mereka butuhkan, kapanpun mereka butuh bisa dihubungi, dia bisa hubungi kami. Dan itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya selain keterlibatan, yang kedua tadi bisa akses komunikasinya bisa. Terkait dengan edukasi ini, sekarang kita mesti yang sifatnya vokasi.
harus tepat guna. Bahkan kadang-kadang pendidikan formal dianggap cukup kaku ya. Contoh kita bicara strata 1 misalkan. Itu butuh waktu 4 tahun kira-kira untuk bisa menyelesaikan S1. Sedangkan perubahan kita tahu sendiri. Perubahan teknologi misalkan. Cepat sekali. Ya, cepat sekali. Luar biasa ya. Kita bicara satu platform aja, misalkan TikTok. 4 tahun yang lalu seperti apa TikTok? Cuma musik-musik aja ya, Pak? Oh, cuma joget-joget. Sekarang banyak opportunity di dalamnya. Luar biasa. Banyak orang mendapatkan penghasilan di sana. Sudahkah kita memanfaatkan itu? Kalau kita bicara tentang pendidikan komputernya, bagaimana perubahan secara 4 tahun ini bisa mengejar seperti itu? Kita bicara tentang teknologi satelit. Udah dengar kan kemarin Starlink itu? Iya, Starlink. Bagaimana tiba-tiba langsung masuk ke Indonesia dengan puluhan ribu satelitnya? Ya itu kan luar biasa, teknologinya udah beda dimensi gitu dengan satelit yang kita kenal selama ini gitu dan sebagainya ya. Itu sangat cepat. Jadi pendidikan itu harus adaptif. Jadi pendekatannya bukan lagi pendekatan pendidikan formal, pendekatan yang lebih praktis, vokasi sesuai dengan kebutuhan. Sudah ada nggak pendidikan tentang misalkan seperti masnya nih tampil di depan media, menjadi konten kreator, menjadi digital marketing, menjadi sebuah produk misalkan pendidikan tentang produk-produk misalkan, itu yang diperkuat. Karena itu yang lebih praktis bagi masyarakat, tanpa perlu sekolah atau pendidikan yang cukup panjang, misalkan hanya dalam waktu sekian minggu, sekian bulan sudah bisa aktif berproduksi misalkan. Nah, hal seperti itu harus adaptif, sangat adaptif. Luar biasa sekali Pak. Kalau begitu sekali lagi kita ucapkan selamat ya sahabat Eljon karena Bapak terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta yang nanti ke depan akan segera dilantik ya Pak ya. Luar biasa. Baik Pak Kevin, terima kasih banyak sahabat Eljon, luar biasa sekali sudah sama-sama kita dapatkan insight-insight yang tentunya bisa menginspirasi kita semua melalui perjalanan Bapak Kevin Wu yang terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Untuk itu sahabat Eljon, jika Anda ingin terus mendapatkan informasi-informasi seputar Indonesia Membangun, terus saksikan kita hanya di Eljon TV dan YouTube channel Eljon Media. Hai, saya Putri Anggreni, perwakilan dari DKI Jakarta 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.